Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan keluar dari terowongan yang agak gelap. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit. Suara kebisingan yang ramai adalah lagu iblis saat dituangkan ke telinganya, menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke bagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan yang luas di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ukuran kota Kaisar Hitam ini tidak lebih kecil dari ibu kota Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ibu kota Kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki ibu kota. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil bergeser saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan merenung sedikit sebelum dia segera berkata, pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat-lihat. Bagian dalam, wilayah sudut hitam, memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Hal itu, bahkan saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya. Petik 2. Iya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tidak menyuarakan keberatan. Itu benar, kamu bisa menyerang saat kita bertemu orang seperti itu lagi. Situasi seperti ini sangat umum terjadi di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiaoyan perlahan berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Senyuman yang mengharukan segera muncul di wajah dokter peri kecil. Dia menganggukkan kepalanya, menarik tangan Ziyan dan segera mengikutinya. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati interior kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Setelah penampilan pribadi ini, mereka akhirnya mengerti dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke kota Kaisar Hitam untuk lelang skala besar ini. Kutukan dan jeritan berulang kali dikirim ke telinga mereka dari jalan. Banyak toko besar berdiri rapi di kedua sisi jalan. Tanpa terkecuali, toko-toko ini dipenuhi orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah membawa lalu lintas dan keuntungan manusia ke kota Kaisar Hitam dalam jumlah besar. 3 kelompok pria Xiaoyan perlahan berjalan di jalan. Pandangan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan memasuki mereka untuk melihat dan bertanya. Namun, ukuran toko obat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan apapun, dia tidak menjadi cemas. Bahan obat yang dia butuhkan adalah barang yang sangat langka. Meskipun wilayah sudut hitam ini memiliki koleksi yang kaya, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok Xiaoyan melewati 2 jalan di sepanjang jalan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko obat seperti penthouse yang sangat besar. Toko obat itu bernama Rumah 1000 Obat. Ukurannya sangat besar dan dapat dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat kelompok Xiaoyan sejak mereka memasuki kota. Terlebih lagi, toko ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di dalam kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang ke dan dari pintu masuk besar tampak padat. Kutukan berisik berulang kali ditularkan. Xiaoyan berdiri di luar Rumah 1000 Obat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan untuk masuk ke aliran manusia. Doki yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang tampaknya diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia membelah aliran sungai. Setelah itu, mereka bertiga melangkah ke toko 1000 obat ini. Kutukan berisik sangat berkurang setelah mereka memasuki Rumah 1000 Obat. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam.
Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiao Yan bersin dengan keras. Xiao Yan menggosok hidungnya saat dia membiarkan pandangannya berkeliaran. Dia bisa melihat bahwa aula yang sangat besar ini dipenuhi dengan banyak konter transparan. Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam konter tersebut. Apalagi, cukup banyak orang saat ini berkumpul di sekitar konter ini. Aula besar dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat. Jika seseorang membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang. Bagaimanapun, orang-orang di wilayah sudut hitam yang menghabiskan sepanjang hari menjilati darah dari bilah mereka, lebih suka memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan hidup mereka atau melepaskan kekuatan besar dalam situasi berbahaya. Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan dengan hanya menelan bahan obat. Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan memberi nilai yang lebih besar pada bahan obat. Bagaimanapun, selama bahan obat ada di tangannya, dia secara alami akan bisa memperbaiki bahan obat. Xiao Yan menarik Ziyan saat dia menghirup dalam-dalam melalui hidung kecilnya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju meja kristal. Tatapannya segera menyapu itu. Rumput angin hijau, buah skala angin api. Tatapan Xiao Yan menyapu bahan obat yang ditampilkan di konter dan segera mengidentifikasi mereka. Dia segera menggelengkan kepalanya. Hal-hal di sini mungkin bukan hal biasa tapi itu jauh dari tingkat bahan obat yang dia butuhkan. Memang ada alasan mengapa Black Corner Regent mampu menarik cukup banyak orang dari luar. Jika ada di luar, hanya bahan obat ini saja pasti akan diperlakukan sebagai harta karun toko. Bagaimana mereka bisa ditampilkan secara acak dan dijual di tempat yang sama? Dokter peri kecil itu dengan lembut menghela nafas. Menjadi master racun, dia secara alami cukup akrab dengan bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa terdengar dari sisi lain meja. Para tamu, bolehkah saya tahu bahan obat apa yang Anda butuhkan? Rumah obat 1000 kami adalah toko obat besar yang berada di peringkat teratas dalam wilayah sudut hitam. Saya pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin Anda beli. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap seorang pria tua yang muncul di belakang meja kasir. Dari penampilan pakaian pihak lain, terlihat jelas bahwa dia pasti seseorang dari toko obat. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih dengan kedua tangannya. Awalnya, tatapannya secara acak menyapu itu tetapi dia segera menjadi terkejut. Matanya sekali lagi menimbang Xiao Yan. Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah Mister seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini. Xiao Yan menjawab dengan suara samar. Tuan, tolong jangan tersinggung. Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 2. Hanya saja saya merasa terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Efek obat dan atribut bahan obat semuanya berbeda. Orang luar akan kesulitan membedakan mereka. Namun, dengan keterampilan alkemis Xiao Yan saat ini, dia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama seperti sifat kedua ketika dia menulis daftar bahan ini. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat. Saya bisa dianggap salah satunya. Apakah Anda memiliki bahan obat ini? Total ada 8 ramuan obat di sini. Rumah 1000 obat, kita memang memiliki 5 yang pertama. Namun, harganya sedikit mahal. Kemungkinan mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih. Namun, 3 yang terakhir, 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok terlalu sulit untuk ditemukan. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan sedikit menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka,
tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir. Tidak disangka bahkan tempat ini tidak memiliki mereka. Kalau begitu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama. Saya akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghitung koin emas yang disimpan di dalam kartu kristal di cincin penyimpanannya. Setelah menggunakan sebagian besar uang yang diperoleh dari lelang pil obat yang gerbang Xiao pegang saat itu, Xiaoyan memiliki sekitar 4 juta koin emas. Saat ini, cukup untuk membeli bahan jamu. Tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat ini? Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum saat dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mengambil bahan obat. Setelah itu, dia menoleh ke Xiaoyan dan mengajukan pertanyaan. Anda punya solusi? Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Suaranya agak terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa ketiga ramuan obat ini sangat langka, tetapi saya tidak mengatakan rumah 1000 obat kita tidak memilikinya. Namun, ramuan obat langka dengan tingkat seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual, orang tua itu tertawa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa terdengar dari sisi lain meja. Para tamu, bolehkah saya tahu bahan obat apa yang Anda butuhkan? Rumah obat 1000 kami adalah toko obat besar yang berada di peringkat teratas dalam wilayah sudut hitam. Saya pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin Anda beli. Petik 2. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap seorang pria tua yang muncul di belakang meja kasir. Dari penampilan pakaian pihak lain, terlihat jelas bahwa dia pasti seseorang dari toko obat. Xiaoyan tidak mengatakan omong kosong. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih dengan kedua tangannya. Awalnya, tatapannya secara acak menyapu itu tetapi dia segera menjadi terkejut. Matanya sekali lagi menimbang Xiaoyan. Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah Mister seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini. Xiaoyan menjawab dengan suara samar. Tuan, tolong jangan tersinggung. Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 2. Hanya saja saya merasa terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini. Orang tua itu tertawa. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Efek obat dan atribut bahan obat semuanya berbeda. Orang luar akan kesulitan membedakan mereka. Namun, dengan keterampilan alkemis Xiaoyan saat ini, dia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama seperti sifat kedua ketika dia menulis daftar bahan ini. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat. Saya bisa dianggap salah satunya, apakah Anda memiliki bahan obat ini? Total ada 8 ramuan obat di sini. Rumah 1000 obat, kita memang memiliki 5 yang pertama. Namun, harganya sedikit mahal. Kemungkinan mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih, namun, 3 yang terakhir, 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok terlalu sulit untuk ditemukan. Orang tua itu tertawa. Xiaoyan sedikit menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir. Tidak disangka bahkan tempat ini tidak memiliki mereka. Kalau begitu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama. Saya akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghitung koin emas yang disimpan di dalam kartu kristal di cincin penyimpanannya. Setelah menggunakan sebagian besar uang yang diperoleh dari lelang pil obat yang gerbang Xiao pegang saat itu, Xiaoyan memiliki sekitar 4 juta koin emas. Saat ini, cukup untuk membeli bahan jamu. Tuan,
Apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat ini? Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum saat dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mengambil bahan obat. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan. Anda punya solusi? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Suaranya agak terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa ketiga ramuan obat ini sangat langka, tetapi saya tidak mengatakan rumah 1000 obat kita tidak memilikinya. Namun, ramuan obat langka dengan tingkat seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual, orang tua itu tertawa. Karena kamu sudah membuka mulutmu, aku tidak berpikir itu hanya untuk memberitahuku ini, bukan? Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Tuan benar-benar orang yang terus terang. Aku akan memberitahumu ini secara langsung. Jika ingin mendapatkan ketiga ramuan jamu tersebut, kamu harus lanjut ke lantai 2 rumah obat 1000 ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai 1. Namun, Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai yang sama dengan bahan obat ini sesuai kebutuhan. Hanya dengan begitu kamu dapat mengambil ramuannya, orang tua itu dengan lembut tertawa. Dengan kata lain, hanya seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Petik 2. Oh, Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar aturan aneh seperti itu. Namun, dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Ketika nilai barang mencapai tingkat tertentu, sulit menggunakan koin emas untuk mengukur nilainya. Pada saat seperti itu, seseorang harus mengambil sesuatu yang memiliki nilai yang sama untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Bolehkah saya tahu jika Mister tertarik untuk pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat? Kelangkaan bahan obat di lantai 2 jauh dari apa yang bisa dibandingkan di sini. Saya pikir 3 bahan obat yang Anda butuhkan dapat ditemukan di atas. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk. 3 ramuan obat terakhir sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menemukannya. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, lantai 2 memiliki barang yang lebih langka. Dia bahkan mungkin dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari sana. Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Orang tua ini akan mengingatkan Tuan di sini. Mengingat nilai bahan obat yang Anda butuhkan, kemungkinan besar Anda akan diminta untuk menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarnya. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil obat dari tingkat ini, maka senyum di wajah lelaki tua itu awalnya menjadi lebih jelas saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Namun, dia ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya. Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak saat mendengar ini. Dia samar-samar berkata, "Pimpin jalan." Kilatan yang tidak biasa melintas di mata lelaki tua itu ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Ekspresi hormat segera melonjak ke wajahnya sebelum dia memimpin jalan di depan sambil menekuk tubuhnya dengan rendah hati. "Ayo pergi. Mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan." Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada dokter peri kecil dan Ziyan. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti orang tua itu. Xiao Yan sebenarnya memiliki banyak keingintahuan terhadap bahan obat yang tidak biasa dan langka yang disebutkan orang tua itu. Lagi pula, bahan obat memiliki daya tarik yang lebih besar bagi alkemis daripada pil obat. Kisah kedua rumah 1000 obat tidak semewah yang dibayangkan Xiao Yan. Dekorasi yang agak kuno menyebabkannya memiliki suasana luar biasa yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dari sini terlihat bahwa pemilik rumah 1000 obat adalah seseorang yang punya selera. Pada saat ini, beberapa penghitung kristal ditempatkan di aula lantai 2. Beberapa kotak giok ditempatkan di penghitung kristal ini. Cahaya samar bisa terlihat samar-samar dari kotak giok. Sekilas,
orang bisa mengatakan bahwa itu bukan benda biasa. Ada cukup banyak sosok manusia yang tersebar di seluruh aula besar. Melihat pakaian mereka, mereka kebanyakan adalah alkemis. Sepertinya mereka berpikir untuk menukar beberapa bahan obat langka di cerita kedua ini. 3 kelompok pria Xiaoyan menarik cukup banyak tatapan saat mereka muncul. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang pertama tidak mengenakan jubah alkemis, mereka perlahan menarik pandangan mereka. Jika orang itu sendiri tidak menunjukkan keahliannya, alkemis lain akan kesulitan mengidentifikasi kemampuan yang tepat dari orang itu. Oleh karena itu, seseorang seperti Xiaoyan, yang tidak mengenakan jubah alkemis, akan mengalami kesulitan untuk menarik perhatian orang lain. Sebaliknya, lebih banyak dari tatapan itu berhenti pada dokter peri kecil yang berada di belakang Xiaoyan. "Tuan, silakan melihat-lihat. Aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab." Orang tua, yang mengikuti mereka, dengan hormat berbicara kepada Xiaoyan sebelum membungkuk dan pergi. Xiaoyan mengangguk samar. Dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan menyusuri aula besar. Setelah itu, mereka sampai di konter kristal itu. Tatapan mereka menyapu mereka dan beberapa kejutan melonjak ke mata mereka. Kayu batu hijau, ganoderma darah, akar sumsum yang dibudidayakan. Melihat ramuan obat langka ini, yang akan membangkitkan kecemburuan banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar, ditampilkan bersama di tempat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan pujian meskipun berpengalaman. Sepertinya dia tidak datang ke cerita kedua ini tanpa alasan. Daerah Black Corner ini memang luar biasa. Keheranan juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia berbicara dengan lembut. Wajah kecil Ziyan sedang membungkuk di atas meja kristal. Matanya yang besar seperti permata menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Penampilannya yang mendambakan seolah-olah rahangnya akan lepas. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat melihat cara miliknya ini. Dia buru-buru menarik Ziyan yang tidak mau. Jarinya dengan keras mengetuk dahi yang terakhir saat dia dengan lembut berkata, "Kakek kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Oleh karena itu, jangan mempermalukan saya." Sebagian besar ramuan obat yang kami temukan telah dirampas dengan paksa olehmu. Sejak kapan saya memakannya? Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tatapan yang biasa dia tatap pada Xiaoyan sangat kesal. Xiaoyan dengan lembut terbatuk. Dia menelan dan menjawab, "Bahan obat itu secara alami adalah yang paling aman bagi saya. Cara Anda memakannya benar-benar menyia-nyiakan hal-hal ini." Ziyan secara alami mengabaikan penjelasan yang Xiaoyan berikan berkali-kali sebelumnya. Tatapan mata besar itu menjadi lebih kesal. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum ketika dia mengamati kedua orang ini. Mereka bertengkar karena ramuan obat. Senyumannya yang hangat menarik cukup banyak tatapan mata di dalam aula besar. Cara berpakaian dokter peri kecil saat ini mirip dengannya di kota Qingshan saat itu. Pakaian putihnya menyebabkan perasaan halus ditambahkan ke sikapnya yang luar biasa. Namun, mungkin karena sikap ini terlalu memabukkan bagi orang lain, tapi sepertinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita ini, yang tampak hangat dan bergerak, akan segera berubah dari peri menjadi dewa kematian yang mencari kehidupan jika dia menjadi marah. Tuan, apakah Anda berencana menukar bahan obat?" Suara wanita lembut yang membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiaoyan saat dia dan Ziyan berdebat tentang kepemilikan bahan obat. Xiaoyan menoleh ketika dia mendengar suaranya hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah wanita itu sangat cantik dan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menyenangkan di balik balutan gaun istana. Itu memancarkan aroma bergerak khusus yang dimiliki wanita dewasa secara khusus. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata berair wanita ini. Ada benang ejekan yang selamanya tersembunyi di dalamnya. Alisnya yang seperti fotonya seperti bulan sabit yang memancarkan benang pesona. Tatapan Xiaoyan melayang ke belakang wanita dalam gaun itu.
Selain lelaki tua itu yang pergi untuk menyampaikan pesan sebelumnya, ada lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno. Pada saat ini, lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tampak seolah-olah dia sedang tidur palsu. Namun, dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang bahkan lebih luar biasa daripada alkemis tingkat 6, dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua ini juga seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tiernya cukup tinggi. Paling tidak, itu tidak akan lebih buruk dari tingkatan fama. Tampaknya, wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Sebuah rumah obat sebenarnya memiliki alkemis tingkat tinggi, rasa kagum melintas di hati Xiaoyan. Xiaoyan mulai meningkatkan persepsinya tentang kekuatan rumah 1000 obat ini. Mampu merekrut alkemis dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan harga biasa. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah tampak merasakan tatapan Xiaoyan. Mata dia dan Xiaoyan bertemu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lelaki tua berambut putih itu samar-samar merasakan aura yang luar biasa panas dari mata hitam gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengeluarkan, "Ya," yang terkejut. "Apa itu?" Yang tua, wanita dengan gaun istana itu terkejut ketika dia mendengar, "Ya," terkejut dari pria tua berambut putih itu. Dia bertanya dengan ragu. "Tidak ada," mata pria tua berambut putih, yang dipanggil Yan tua berkedip, sebelum dia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Yan tua tidak mengatakan apa-apa, wanita berjubah istana itu sepertinya merasakan sesuatu. Mata cantiknya beralih ke Xiaoyan sambil mengandung pemikiran yang dalam. Senyuman di wajahnya menjadi lebih mengharukan. Wanita berbaju istana yang mempesona ini sepertinya memiliki reputasi dan popularitas yang cukup tinggi di tempat ini. Oleh karena itu, banyak tatapan terlempar dari aula saat dia muncul. Dia tersenyum dan menyapa semua tatapan ini satu persatu. Etiketnya tidak dapat disalahkan oleh siapapun. Kiesen adalah pemilik rumah 1000 obat ini. Tuan bisa memanggil saya pemilik Yao. Bolehkah saya tahu nama Mister? Wanita berjubah istana menutupi bibir merahnya yang memikat dan tersenyum. Suara penuhnya menyebabkan jantung seseorang tiba-tiba berdebar karena suatu alasan. Kiesen. Cara yang sederhana di mana seorang wanita menyebut dirinya sendiri. Ternyata, itu bisa menarik bagi sebagian pria. Sederhananya, bisa diartikan sebagai kata "ini". Pemilik Yao bisa memanggilku Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis. Namun, kehati-hatian muncul di hatinya. Wanita ini memiliki daya pikat yang tidak biasa ketika dia berbicara. Jika seseorang tidak memiliki ketabahan mental yang besar, kemungkinan besar hati seseorang secara tidak sadar akan dipengaruhi olehnya. Jika ini terjadi ketika seseorang sedang membahas harga atau kondisi, kemungkinan dia akan dimakan oleh pihak lain sampai bahkan tulangnya hilang. Tampaknya wanita ini tidak hanya mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk menjadi pemilik rumah obat 1000 yang begitu besar sebagai seorang wanita. Kejutan yang sulit ditemukan melintas di mata wanita dengan gaun istananya saat melihat sikap tenang Xiaoyan. Tidak disangka bahwa meskipun masih muda, pihak lain sebenarnya dapat mengabaikan keterampilan sihirnya yang berasal dari metode Qi khusus yang dia latih. Sepertinya orang ini memang tidak sederhana. Pemilik Yao, saya pikir Anda juga harus menyadari mengapa saya datang ke lantai 2 toko ini. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki 3 bahan obat yang saya butuhkan? Xiaoyan tidak mengatakan kata-kata yang lebih sopan saat dia memulai topik utama. 3 bahan obat yang Mister butuhkan dapat dipertimbangkan di antara item teratas bahkan di lantai 2 rumah 1000 obatku. Tuan tahu aturan rumah 1000 obat kita, bukan? Pemilik Yao tersenyum dengan cara yang menyihir. Ya. Bolehkah saya tahu jenis pil obat yang saya butuhkan untuk menukarnya? Xiaoyan mengangguk sedikit dan bertanya setelah berpikir keras. Jangan terburu-buru. Semua alkemis di aula telah datang ke rumah 1000 obatku karena ramuan obat langka ini.
Bahan obat yang berharga ini tidak banyak ditemukan. Rumah 1000 obatku telah mencari mereka dengan getir untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan. Pemilik Yao tersenyum saat dia berkata, setiap kali kita menemukan bahan obat, akan ada cukup banyak alkemis yang akan datang dan menukar mereka. Hari ini adalah kebetulan hari di mana rumah 1000 obat saya ditukar dengan pil obat. Tuan Yan Xiao benar-benar datang pada waktu yang tepat. Petik 2. Dengan cara ini, bukankah aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk mendapatkan bahan obat? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah mendengar ini. Ini juga semacam lelang. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, tempat kami ini tidak menginginkan koin emas. Sebaliknya, kita akan melihat apakah orang yang menawar dapat memperbaiki pil obat yang memuaskan kita. Tentu saja, secara normal, kecuali kedua belah pihak sangat membutuhkan bahan obat seperti itu, masih akan ada orang yang menarik diri dari yang besar. Pemilik Yao tersenyum. Dia segera menoleh ke pria tua berambut putih di sampingnya dan berkata, Yan tua, sudah hampir waktunya. Mari kita mulai pertemuan pertukaran pil. Petik 2. Iya, pria tua berambut putih itu sedikit mengangguk. Dia segera berjalan menuju panggung tinggi di aula. Dia mengangkat tangannya sekali di sana dan membenturkannya ke bel perunggu di sampingnya. Dering yang jelas bergema di seluruh aula. Bawakan obatnya. Pria tua berambut putih itu memerintahkan. Lebih dari 10 pelayan wanita cantik segera mengeluarkan piring perak dengan sikap hormat. Kotak giok yang tertutup rapat diatur dengan rapi di atas piring perak. Ketika sosok-sosok ini lewat, kotak giok ditempatkan dengan rapi di atas platform batu satu demi satu. Kotak giok semuanya terbuka dan aroma obat yang kaya langsung melonjak keluar. Dalam waktu singkat, cukup banyak alkemis mulai menarik napas dengan lembut. Sukacita terungkap di wajah mereka. Jelas, kumpulan bahan obat langka dari rumah 1000 obat ini menyebabkan mereka merasakan kepuasan yang luar biasa. Semuanya, kumpulan bahan obat ini adalah sesuatu yang rumah 1000 obat saya telah membayar harga yang besar untuk mendapatkannya. Kualitas bahan jamu cukup baik. Oleh karena itu, semua orang harus mempersiapkan diri. Pemilik Yao perlahan berjalan ke atas panggung dan berbicara dengan senyuman kepada semua orang di bawah. Sejumlah alkemis di bawah mengangguk tak berdaya saat kata-katanya terdengar. Meski rumah 1000 obat ini memiliki banyak bahan obat langka, harganya cukup mahal. Jika seseorang tidak memiliki kekayaan dan kemampuan, lebih baik tidak datang ke cerita kedua dengan kehilangan muka. Kalau begitu, biarkan pil exchange gathering kita dimulai. Aturan lama berlaku. Yang pertama adalah yang memiliki kualitas paling rendah sedangkan yang berkualitas tinggi akan ditinggalkan untuk yang terakhir. Pemilik Yao tertawa dan melambaikan tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke bahan obat di platform batu. Haha, pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut aku tidak mampu membelinya. Petik 2. Tawa seperti guntur tiba-tiba dikirim dari tangga saat semua orang melihat-lihat bahan obat. Datangnya tawa yang tiba-tiba menyebabkan kegilaan di aula menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan terkejut menyelinap ke arah tangga. Langkah kaki yang berat perlahan mendekat. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah kuning pucat muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua berwajah merah ini. Kejutan melintas di wajahnya. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan kemampuannya sedikit lebih kuat daripada pria tua berambut putih sebelumnya. Sungguh layak menjadi wilayah sudut hitam. Dalam sehari, 2 alkemis dari tingkat seperti itu telah muncul. Sepertinya aku benar-benar tidak datang ke sini untuk apa-apa hari ini. Munculnya sesepuh berwajah merah ini menyebabkan suara dari banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut. Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menampilkan ekspresi yang agak tidak wajar. Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut.
Senyuman hangat segera muncul di wajahnya saat dia buru-buru turun dari panggung dan menuju ke sesepuh berwajah merah itu. Mulutnya tertawa penuh kasih, Ki Tua menghormati kita dengan kehadirannya. Kali ini, Kota Kaisar Hitam mengadakan lelang skala besar dan saya pikir Old Ki tidak akan punya waktu luang untuk datang. Hehe, apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan jamu di rumah 1000 obat luar biasa. Bahkan aku yang dulu tidak bisa tidak merasa tertarik. Apalagi pil exchange gathering ini jarang sekali diadakan. Oleh karena itu, diriku yang dulu pasti akan datang dan melihat sesibuk apapun aku. Orang tua yang dipanggil sebagai Old Ki tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat jelas. Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di aula mengerutkan alis mereka. Namun, karena posisi dan latar belakang mantan dalam Kota Kaisar Hitam, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Kiesen sangat senang karena Old Ki bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya, pil exchange gathering ini belum secara resmi dimulai. Old Ki, silakan duduk. Pemilik Yao tersenyum saat berbicara. Dia segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap yang mengundang dengan hormat. Kiesen, cara yang sederhana di mana seorang wanita menyebut dirinya sendiri. Sederhananya, bisa diartikan sebagai kata "ini". Melihat ini, sesepuh berwajah merah itu terus terang tertawa keras dan tanpa basa-basi menuju ke deretan di depan panggung. Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat yang paling penting. Tatapannya yang samar melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Setelah itu, dia segera mengalihkan pandangannya. Pemilik Yao menghela nafas lembut tanpa ada yang memperhatikan setelah melihat bahwa sesepuh berwajah merah itu telah duduk. Hatinya diam-diam mengutuk, setiap kali orang tua ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya di dalam Kota Kaisar Hitam yang menyebabkan pesaing lain takut untuk menawarinya. Tetua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia adalah alkemis top dalam Black Emperor Sect. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai tingkat 6 belum lama ini. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan penyulingan obat terbesar dalam Kota Kaisar Hitam. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatan Sekte Kaisar Hitam, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di Kota Kaisar Hitam. Orang biasa secara alami tidak berani menawarinya. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukan sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah 1000 obat. Bagaimanapun, mereka meminta kedua belah pihak untuk saling menawar untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tindakan mantan tidak diragukan lagi melanggar aturan. Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas, dia tidak berani berbicara terlalu banyak karena pengaruh sesepuh berwajah merah di Kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, dia tidak merasakan banyak kegembiraan untuk orang besar yang datang tanpa diundang ini. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu ramuan obat apa yang akan dia ambil kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencangkan di bawah lengan bajunya. Bahan obat ini diperoleh setelah rumah 1000 obat mereka telah mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat. Harganya lumayan bagus. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menekan emosi di hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung tinggi. Senyuman sekali lagi melonjak ke wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran pil ini. Kelompok Xiao Yan duduk di sebuah tempat di belakang. Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan, dan pandangannya berhenti pada sesepuh berwajah merah hampir sepanjang waktu. Dari ekspresi para alkemis di sekitarnya ketika lelaki tua ini muncul lebih awal, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di Kota Kaisar Hitam. Hal lainnya adalah bahwa orang ini tampaknya tidak disukai. Namun, banyak orang yang tidak berani menyuarakan amarahnya karena suatu alasan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tingkatan alkemis tua berwajah merah ini kemungkinan besar sedikit lebih tinggi dari fama aliansi Yan. Namun, jika dibandingkan dengan Gu He,
dia kemungkinan akan terlihat sedikit lebih lemah. Dia bisa dianggap sebagai Grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak faksi yang bersaing di wilayah sudut hitam. Apa yang disebut Pil Exchange Gathering secara resmi dimulai sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Beberapa tatapan alkemis menyapu bahan obat yang dipajang. Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju. Namun, untuk mengambil bahan obat yang mereka minati, mereka harus membayar dengan pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat. Xiao Yan samar-samar memahami sesuatu saat dia mengamati pertemuan pertukaran pil ini. Dia menemukan bahwa nilai bahan obat ini sekitar setengah atau kurang dari nilai pil obat yang dapat dimurnikan. Misalnya, jika itu adalah bahan obat yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4, seseorang akan membutuhkan pil obat tingkat 3 agar berhasil menukarnya. Namun, pil obat tingkat 3 apa yang diputuskan oleh 1000 rumah obat? Jika orang itu sudah menyiapkannya untuk bisnis, orang itu bisa menukar bahan obatnya. Jika tidak, ada kuali obat dengan kualitas yang cukup tinggi yang disiapkan untuk mereka di atas platform batu di sampingnya. Jelas, itu adalah orang-orang yang memperbaiki pil di tempat. Batch pertama bahan obat tidak masuk ke mata tajam Xiao Yan. Namun, masih ada cukup banyak alkemis tingkat 3 dan tingkat 4 yang tertarik dengan mereka. Setelah itu, mereka memulai pertukaran sesuai aturan. Jika orang-orang ini tidak memiliki pil obat yang sudah jadi, beberapa alkemis akan langsung memurnikannya di tempat. Dalam sekejap, suhu aula naik. Beberapa orang yang tidak tertarik dengan ramuan obat pertama hanya mengalihkan pandangan mereka ke nyala api yang naik di kuali obat. Mereka akan mengamati metode pemurnian orang lain sambil merasa bosan. Kelompok Xiao Yan secara acak menyaksikan para alkemis lainnya memurnikan pil di tempat karena kebosanan mereka. Tidak lama setelah itu, Xiao Yan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini, metode pemurnian alkemis di tingkatan ini tampak sangat sederhana dan kasar di matanya. Tidak ada sedikit pun yang bisa dia pelajari dari mereka. Ada juga cukup banyak alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak. Kemampuan orang-orang ini bisa dianggap menengah ke atas di tempat ini. Oleh karena itu, pandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi. Batch pertama bahan obat berkualitas rendah ini jelas tidak bisa menarik mereka. Orang-orang yang merasakan waktu luang terbesar di antara mereka secara alami adalah sesepuh berwajah merah itu. Wajahnya hampir dipenuhi dengan ketidaksabaran saat melihat ramuan obat yang dia benar-benar tidak tertarik. Dari penampilannya, seolah-olah dia tidak bisa menunggu 1000 rumah obat untuk segera mengeluarkan bahan obat berkualitas tinggi. Mengikuti aliran waktu yang lambat, ramuan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan dibawa pergi. Setelah itu, ramuan obat terus bermunculan. Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Alkemis yang agak lebih kuat yang awalnya duduk di kursinya tanpa bergerak akhirnya mulai menunjukkan minat. Mereka mulai bergerak maju untuk menegosiasikan pertukaran barang. Bahan obat di platform batu berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, dari wewangian obat kental yang merembes dari kotak giok ini, orang dapat mengatakan bahwa bahan obat itu berkualitas tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan sesepuh berwajah merah itu dipindahkan. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah siap kali ini. Ketika bahan obat di platform batu dikurangi menjadi kurang dari 10 kotak, hanya ada beberapa orang yang masih duduk di kursi tanpa bergerak. Ini termasuk Xiao Yan dan sesepuh berwajah merah itu. Tetua berwajah merah itu terkejut saat melihat bahwa kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Dia segera mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan. Xiao Yan menoleh sedikit ketika dia merasakan tatapan itu ditembakkan. Mata mereka melakukan kontak. Sesaat kemudian, Xiao Yan berpaling seolah tidak ada yang terjadi. Wajahnya bahkan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun yang ditunjukkan oleh alkemis lain ketika mereka melihat sesepuh berwajah merah itu. Sikap tenang Xiao Yan ini menyebabkan lelaki tua berwajah merah itu terkejut. Hatinya menjadi marah.
Dengan kemampuan dan reputasinya saat ini, sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan diabaikan oleh orang lain. Para alkemis yang telah mendapatkan ramuan obat yang mereka butuhkan tidak meninggalkan aula. Sebaliknya, mereka melirik Xiao Yan dan sesepuh berwajah merah yang masih duduk di kursi mereka dengan tatapan tertarik. Biasanya, bagian terakhir dari pertemuan pertukaran pil semacam ini adalah titik tertinggi yang sebenarnya. Hehe, selanjutnya adalah kumpulan bahan obat dengan kualitas tertinggi di rumah 1000 obatku. Rumah 1000 obat kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk bahan obat ini. Pemilik Yao tersenyum saat dia melihat beberapa kotak giok yang tersisa di platform batu. Dia dengan lembut bertepuk tangan, dan beberapa pelayan wanita bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa dan membawa 5 kotak batu giok zamrud. Aroma obat yang pekat tiba-tiba melayang di aula besar ketika 5 kotak giok ini muncul. Cukup banyak alkemis yang dengan lembut menghirup saat kejutan melonjak ke wajah mereka. Tetua berwajah merah, yang bersandar di kursinya, berdiri saat ini. Matanya agak panas membara saat dia melihat kotak giok. Mata pemilik Yao menyapu aula dan segera berhenti di Xiao Yan. Dia tertawa, jika sedikit dari Anda yang tertarik dengan 5 bahan obat ini, silakan menawar. Tatapan Xiao Yan saat ini menatap tajam ketiga kotak giok di atas panggung. Dalam penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa interior ketiga kotak giok ini adalah target perjalanannya. Mereka adalah 3 bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula. Akhirnya, dia melangkah ke platform batu. Tatapan di aula segera tertuju pada Xiao Yan setelah melihat tindakannya ini. Kualitas beberapa bahan obat ini sangat tinggi. Jika seseorang ingin menukar mereka, kemungkinan besar seseorang harus mengambil pil obat tingkat 4 atau tingkat 5. Mungkinkah orang ini yang tampak sangat muda mengambil pil obat tingkat seperti itu? Xiao Yan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik sebelum perlahan menarik 3 kotak giok di depannya. Dia berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya buat untuk menukar ketiga bahan obat ini." Pemilik Yao tersenyum manis saat mendengar ini. Dia mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiao Yan saat wajahnya berubah. Itu dengan kasar menekan salah satu dari 3 kotak giok. Suara nyaringnya bergema di aula. "Buah tulang giok ini, aku menginginkannya." Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Wajah mereka berubah menjadi berkilau ketika mereka dengan jelas melihat orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Mereka segera menggunakan mata menyedihkan untuk melihat Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan dengan tenang mengamati tangan besar yang ditempatkan di kotak buah tulang giok. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, itu benar-benar berakhir seperti ini. Sejak 5 kotak giok ini dikeluarkan, Xiao Yan merasa bahwa kemungkinan usahanya untuk menukar bahan obat tidak akan semulus yang dia kira. Pada akhirnya, pikirannya benar-benar menjadi kenyataan. Xiao Yan samar-samar menoleh. Dia memandang pria besar berwajah merah yang berdiri di belakangnya, dan dengan samar merajut alisnya. "Keke, Paulki, tuan ini adalah yang pertama menawar, bukankah tindakanmu ini tidak mengikuti aturan?" Hati pemilik Yao mencelos saat melihat sesepuh berwajah merah itu mengulurkan tangannya. Namun, dia tersenyum paksa saat berbicara. "Apa yang dikatakan pemilik Yao? Tempat ini awalnya mendapatkan 1 untuk ditawar. Tawaran tertinggi akan mengambil barang tersebut. Mengapa penting siapa yang pertama?" Pria besar berwajah merah berbicara dengan ketidaksenangan ketika dia mendengar ini. Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar dia mengatakan ini. Hatinya diam-diam mengutuk. Secara alami tidak masalah jika kamu benar-benar menawar harga tinggi untuk ditukar dengan barang seperti itu. Namun,
Anda adalah orang tua yang tidak tahu malu yang selalu menggunakan taktik curang. Petik 2. Old Ki secara alami tidak menyadari kutukan tenang pemilik Yao. Tatapannya beralih dan berhenti pada Xiao Yan sebelum tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Teman ini, aku yang dulu adalah Kisan. Saat ini saya sedang menyempurnakan pil obat yang membutuhkan buah tulang giok. Bisakah teman ini berpisah dengannya? Apa yang kamu katakan? Meskipun Kisan berbicara dalam cara bernegosiasi dengan mulutnya, tangan besar yang memegang kotak giok tidak sedikit pun rileks. Sebaliknya, itu bahkan bergerak sedikit ke arahnya. Ekspresi menyedihkan dari tatapan di aula yang melihat Xiao Yan menjadi lebih padat ketika mereka mendengar Kisan membuka mulutnya untuk berbicara. Orang yang menyedihkan ini akhirnya bersaing dengan orang tua Kisan ini. Siapa di kota Kaisar Hitam ini yang tidak tahu bahwa orang tua ini suka menggertak orang lain dengan kekuatannya? Xiao Yan terdiam sesaat di depan banyak tatapan. Tangannya segera menarik kotak giok yang berisi buah tulang giok. Setelah itu, dia perlahan menariknya ke tempat di depannya dan tersenyum ke arah Kisan. Dia berkata, "Maaf, kebetulan, saya juga membutuhkan buah tulang giok ini. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat berpisah dengannya." Petik 2. Keheningan instan muncul di aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Kejutan bahkan melintas di mata cantik pemilik Yao itu. Dia tidak berpikir bahwa pria ini, yang tampak sangat muda, akan berani menolak permintaan Kisan secara terbuka. Ekspresi Kisan jelas menegang sedikit di dalam aula yang menjadi sunyi. Pandangan suram segera melonjak di matanya. Tatapannya perlahan beralih ke Xiao Yan, memberikan senyum dangkal dan berkata, orang-orang muda hari ini benar-benar sangat berani dan sembrono." Xiao Yan mengabaikan ejekan dalam kata-kata Kisan. Dia menoleh ke arah pemilik Yao dan tertawa, "Silakan lihat ketiga bahan obat ini dan beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya tukarkan dengan mereka." Pemilik Yao secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Dia ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbisik, "Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk melakukan ini?" Menyinggung alkemis tingkat 6 yang merupakan alkemis teratas dari Sekte Kaisar Hitam untuk buah tulang giok tidak sepadan. Petik 2. Meskipun kata-kata pemilik Yao adalah pengingat bagi Xiao Yan, kata-kata itu juga memberitahu Xiao Yan tentang identitas Kisan tanpa membuatnya jelas. Xiao Yan tersenyum sedikit di hadapan niat baiknya. Dia berbicara tanpa komitmen, "Buah tulang giok ini juga sangat penting bagiku. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini. Oleh karena itu, pemilik Yao, tolong beritahu saya barang apa yang dibutuhkan untuk menukarnya." Petik 2. Pemilik Yao bertukar pandang dengan pria tua berambut putih di sampingnya setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menjawab, "3 bahan obat ini di antara bahan obat kualitas tertinggi di rumah 1000 obat kita. Mereka sangat mahal. Jika Tuan Yan ingin menukarnya, tolong serahkan pil obat tingkat 5. Petik 2. Pil obat tingkat 5, ya. Xiao Yan sedikit merenung saat mendengar ini. Dia diam-diam menghitung dan menemukan itu tidak dianggap sangat mahal. Pil obat yang dimurnikan dari ketiga bahan obat ini sekitar tingkat 6 atau lebih tinggi. Oleh karena itu, nilainya tidak kalah dengan pil obat tingkat 5. Hei, mencoba belajar dari orang lain untuk bertukar bahan obat ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Kisan segera tertawa dingin ketika dia melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke pemilik Yao dan berkata dengan lemah, "Saya ingat bahwa seseorang dapat mengajukan penawaran bersaing dalam pil exchange gathering ini, kan? Jika bocah ini tidak dapat mengambil pil obat tingkat 5, aku yang lama ini akan menukarnya." Petik 2. Pemilik Yao dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar bahwa Kisan benar-benar bersedia menggunakan pil obat tingkat 5 untuk ditukar dengan mereka. Orang tua ini sebenarnya sangat dermawan hari ini. Dalam pertemuan pertukaran pil,
bahan obat akan berakhir dengan orang yang menawar harga tertinggi. Pemilik Yao ragu sejenak dan melirik Xiao Yan saat dia menjawab. Ini adalah pil berjalan angin yang merupakan pil obat tingkat 5. Setelah dikonsumsi, kecepatan seseorang akan melonjak dalam waktu singkat. Itu pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang jika seseorang dikejar. Kisan dengan dingin tertawa. Dia segera mengeluarkan botol giok, meletakkannya di atas meja saat dia berbicara. Pemilik Yao sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati menerima botol giok dan menyerahkannya kepada pria tua berambut putih di sampingnya. Pria tua berambut putih itu melirik kilau pil obat di dalam botol giok sebelum mengendus aroma obat. Dia mengangguk dan dengan lemah berkata, ini memang pil berjalan angin tingkat 5. Namun, kilaunya tidak dianggap kelas atas. Sepertinya orang yang memurnikannya sedikit terlalu tidak sabar saat melakukannya. Petik 2. Hehe, mata orang tua Yan memang setajam biasanya. Namun, Anda tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan jika Anda ingin naik ke tingkat 6. Kisan tertawa ketika mendengar ini. Dia segera berkata, karena pil obat telah menyelesaikan pemeriksaannya, ramuan obat ini seharusnya milik saya, kan? Tangan besarnya meraih segalanya setelah suaranya terdengar, menarik 3 kotak giok di depan Xiao Yan. Namun, tangannya baru saja terulur ketika tangan lain menghentikannya. Sebuah tawa samar dikeluarkan, senior ini sepertinya sedikit terlalu tidak sabar, bukan? Aku bahkan belum mengatakan apapun. Petik 2. Mata Kisan berubah sedikit dingin. Matanya perlahan terangkat. Mereka bertemu dengan sepasang pupil hitam pekat. Suaranya perlahan menjadi tidak sabar dan dingin. Bocah, kamu harus selalu mundur ketika semuanya terlihat bagus. Yang terbaik adalah Anda tahu bagaimana tetap rendah hati saat melakukan sesuatu di wilayah sudut hitam. Jika tidak, itu tidak akan menguntungkan Anda. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, terima kasih atas pengingat Anda. Namun, saya juga telah mengatakan bahwa saya tidak akan melepaskan ramuan obat ini hari ini. Petik 2. Tangan Xiao Yan bergerak setelah suaranya terdengar. Botol giok diambil sebelum diletakkan di atas meja. Dia dengan lembut berkata, pil Do Spirit, pil obat tingkat 5. Saya pikir semua orang di sini tahu efeknya, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Petik 2. Keributan tiba-tiba meletus di dalam aula besar saat suara Xiao Yan terdengar. Tatapan semua orang membawa seutas benang keterkejutan saat mereka menatap botol giok di atas meja. Pil Do Spirit, pil obat ini dapat dianggap sangat terkenal dimanapun ia diletakkan. Jika pil berjalan angin yang telah diambil Kisan sebelumnya dianggap sebagai pil kelas rendah dalam kategori tingkat 5, pil Roh Do dapat dianggap sebagai pil bermutu tinggi asli. Apalagi, Wind Walking Pill termasuk dalam kategori jenis pil obat yang menipis. Nilainya tidak diragukan lagi dunia selain dari pil Roh Do yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang selamanya. Karenanya, tidak peduli ke arah mana seseorang melihatnya, keduanya tidak memiliki ruang untuk perbandingan. Pemilik Yao dan Old Yan di belakangnya serta Kisan di samping semuanya terkejut saat melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan pil Do Spirit. Butuh waktu lama kemudian sebelum kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah pemilik Yao. Pil Roh Do mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 5, tetapi jika seseorang membahas nilainya, itu sebanding dengan bahkan beberapa pil obat tingkat 6 tingkat rendah. Mustahil. Bagaimana anak nakal ini bisa mengeluarkan pil Do Spirit? Petik 2. Kisan di sampingnya dengan marah bertanya. Bahkan dengan tingkat pemurnian pilnya saat ini, tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil Roh Do bahkan tidak mencapai 50%. Selain itu, dia adalah alkemis utama dari Sekte Kaisar Hitam. Saat memperbaiki pil obat semacam itu, dia secara alami harus menyerahkannya ke sekte terlebih dahulu. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kekayaannya tidak seirama yang dibayangkan banyak orang. Paling tidak, dia mungkin memang memiliki satu pil Roh Do, tapi
dia pasti tidak mau jika dia diminta untuk mengambil pil obat tersebut dengan imbalan 3 bahan obat ini. Tidak banyak orang yang peduli dengan teriakan marah Kisan. Pria tua berambut putih yang dipanggil Yan Tua adalah orang pertama yang mengambil botol giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menuangkan pil obat hijau giok dari dalam. Kejutan secara bertahap melonjak ke mata Yan Tua saat tatapannya dengan hati-hati menyapu pil obat ini. Sesaat kemudian, kejutan itu berubah menjadi kesungguhan. Yan Tua, bagaimana? Apakah ada masalah dengan pil obat? Pemilik Yao bertanya dengan cermat. Jantungnya segera berdebar kencang saat melihat cara Yan Tua mempelajarinya. Tidak, Yan Tua dengan lembut menghirup udara dingin. Ada nada panas yang langka dalam nada suaranya, ini memang pil Do Spirit. Keributan di dalam aula menjadi semakin ganas ketika mereka mendengar ini. Wajah Kisan mulai berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak berharap bocah muda ini, yang tampaknya hanya berusia 20 tahun, untuk benar-benar dapat mengambil pil obat dari tingkat seperti itu. Selain itu, kualitas tinggi dari pil Do Spirit adalah sesuatu yang lama saya lihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kilo ini, wewangian pil ini, berdasarkan pengalamanku, bahkan beberapa alkemis tingkat 6 yang tidak memiliki bantuan api khusus pasti tidak dapat memurnikan pil obat dengan kilo seperti itu. Kata-kata Yan Tua berikutnya menyebabkan cukup banyak orang di seluruh aula dengan lembut menghirup udara dingin. Semua orang yang hadir, termasuk Kisan, jelas menyadari penglihatan Yan Tua 1000 rumah obat. Bahkan seseorang seperti dia, seseorang yang sangat pilih-pilih tentang pil obat, akhirnya memberikan evaluasi yang tinggi pada pil roh Do ini. Kualitasnya, sepertinya telah mencapai level yang cukup menakutkan. Semua orang di aula menghirup udara dingin. Keterkejutan dalam tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan semakin padat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.